Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Pimpinan Pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat, Panji Gumilang, hari ini memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Bersama dengan itu terungkap bahwa tim yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu merekomendasikan Al Zaitun dibubarkan. Dan rekomendasi itu disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Ridwan Kamil menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kedatangan Panji Gumilang di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri diwarnai oleh kericuhan ketika para pengawalnya itu menghalang-halangi wartawan yang ingin meminta pernyataan dari Panji Gumilang. Wartawan terlibat dorong-mendorong dengan para pengawal Panji Gumilang. Masih jadi saksi itu, teriak salah satu anggota rombongan Panji Gumilang. Panji Gumilang hanya mengumbar senyum dan tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Panji Gumilang ini dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pesantren Al Zaitun itu kembali mengundang kontroversi ketika beredar video pada Hari Raya Idul Fitri kemarin, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Mereka itu menyelenggarakan salat berjamaah dengan cara yang cukup aneh. Memang kalau soal physical distancing-nya mungkin ini biasa ya, karena ini di masa pandemi, walaupun sekarang pandeminya sudah berlalu gitu ya. Tapi yang menarik perhatian dan mengundang kontroversi itu dia menempatkan seorang wanita berada barisan saf depan itu sejajar dengan para jamaah pria. Dan belakangan itu seperti pengakuan Panji Gumilang bahwa wanita itu adalah istrinya, yang kata dia karena sedang menjaga seorang tamu yang dihormati gitu yang sedang berkunjung ke Al Zaitun. Di samping itu dia menyatakan bahwa dia menganut fikih yang menempatkan wanita itu sejajar dengan pria. Foto-foto dan videonya kemudian mengundang kehebohan dan kontroversi, dan kemudian bermunculan laporan berbagai kejanggalan dan kontroversi lainnya. Salah satunya adalah ucapan salam yang digunakan oleh Panji Gumilang dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa yang menjadi bahasanya umat Yahudi. Yahudi ini kan bukan hanya etnis, tapi dia juga agama ya. Berbagai rentetan kontroversi itu kemudian mengundang aksi unjuk rasa massa besar-besaran, dan kemudian dihadapi dengan aksi pengerahan massa yang tak kalah besarnya dari pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang itu bahkan turun sendiri menghadapi massa pengunjuk rasa. Dan polisi itu sampai harus mengerahkan ribuan, kan di atas 1.000 lebih ya, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi bentrokan dan hal-hal yang tidak diinginkan, karena tensinya dalam unjuk rasa ini memang sudah sangat memanas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian membentuk tim investigasi ini yang melibatkan berbagai instansi termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, dan hasil dari tim investigasi itulah yang kemudian diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Polhukam terkait situasi Al Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur, yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia anak-anak bangsa yang sedang
belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mahfud saat itu menyebut ada 3 langkah untuk menyelesaikan kasus Al Zaitun. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, pertanyaan kita, kalau tadi memang dikatakan oleh Pak Mahfud ada soal pidananya, soal administrasinya, dan ada soal-soal yang berkaitan dengan masalah sosialnya. Apa sesungguhnya rekomendasi dari tim investigasi Al Zaitun yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini? Nah, seperti saya sebut tadi, rekomendasinya itu agar pesantren Al Zaitun ini dibekukan, alias dibubarkan, ya. Kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat terus akan melakukan demo, itu kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Ahyar, ini yang juga menjadi anggota tim investigasi Al Zaitun. Rafani menyebutkan ada beberapa masalah lain yang terjadi dalam pondok pesantren Al Zaitun. Masalah itu antara lain soal pemahaman agama, adanya laporan dugaan tidak pidana, sampai dugaan pelanggaran administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Nah, menanggapi rekomendasi dari tim investigasi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sepakat, tapi dia memberikan catatan agar tindakan yang nantinya diambil untuk Al Zaitun tidak sampai mengorbankan peserta didik.
Si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tetapi harus secara bijak dalam memberi solusi agar ribuan santri yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi seadil-adilnya. Itu kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung hari ini, ya. Hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Jadi, kata Ridwan Kamil, penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak jabat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana. Setelah adanya rekomendasi ini, Ridwan Kamil berharap laporan masyarakat soal lembaga pendidikan itu segera ditangani. Dia juga berharap adanya dugaan perputaran uang secara ilegal itu diharapkan ditanggapi dengan pembekuan aset. Ini kata dia untuk menghindari perputaran uang ilegal ini untuk mendanai hal-hal yang merongrong negara. Ini saya kira perputaran uang ini berkaitan dengan yang disebut sebagai negara Islam Indonesia, karena di situ disebutkan bahwa mereka yang menjadi anggota negara Islam Indonesia itu harus membayar pajak, ya, pajak NII yang katanya besarnya kalau dikurskan itu sekitar $25, tapi $25-nya NII. Nah, kita nggak tahu berapa itu, ya. Dan kemudian ada uang pelintas wilayah, uang denda dan sebagainya, dan jumlahnya sangat besar. Itu yang kemudian digunakan untuk membiayai operasional dari NII dan juga pesantren Al-Zaitun. Kalau kita lihat bangunannya ini sangat megah sekali, pesantren Al-Zaitun, dan pada waktu itu kepada media Panji Gumilang pernah menyatakan bahwa dia itu tidak mendapat bantuan dari luar negeri, termasuk negara-negara Arab. Kata dia justru mendapat bantuannya itu dari dalam negeri. Dan siapa donaturnya? Itu tadi yang disebutkan itu tadi, karena beberapa orang yang pernah menjadi anggota NII itu mengaku bahwa pernah suatu kali dia menyaksikan Panji Gumilang itu melakukan pengumpulan dana hanya dalam hitungan 1 jam saja itu mencapai 4 miliar. Ini dana-dana ini berasal dari para rakyat, ya, atau anggota dari negara Islam Indonesia. Nah, apa keputusan dari pemerintah? Menurut Ridwan Kamil, saat menghadiri HUT Bayangkara kemarin, ya, hari Sabtu, akan diumumkan pekan depan, artinya pekan ini, ya, hari ini, ya. Kalau tidak Senin, ya hari Selasa akan diumumkan. Itu kata Ridwan Kamil. Apakah pemerintah pusat menyepakati rekomendasi dari tim investigasi bentukan dari Pemprov Jawa Barat itu? Kalau melihat langkah Menko Polhukam memerintahkan polisi untuk segera menangani perkara pidananya, kelihatannya kali ini pemerintah sangat serius dan agak sulit bagi Panji Gumilang ini untuk berkelit. Selama ini Panji Gumilang itu dikenal sebagai manusia yang sakti, ya. Dia punya hubungan yang cukup dekat dengan pejabat tinggi negara dan juga pejabat-pejabat intelijen. Karena itu kendati sudah mengundang kontroversi sejak lama, namun mereka itu aman-aman saja. Berdasarkan dari investigasi MUI sejak tahun 2002 itu sudah disebutkan bahwa ini mereka itu menganut paham menyimpang dan juga negara Islam Indonesia. Tapi anehnya kenapa kemudian setiap kali ada ribut-ribut begini, ada protes semacam ini, Al-Zaitun itu tetap berdiri tegak, ya, nggak terusik sama sekali, dan terus berlangsung sampai sekarang. Karena itu tidak mengagetkan ketika Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas itu bersikap skeptis, dan dia menduga bahwa Al-Zaitun itu sering digunakan untuk pengalihan isu, termasuk sekarang ini, ya, ketika menjelang pemilu 2024 dan banyak sekali peristiwa-peristiwa politik dan hukum. Ada yang nama-nama elit politik kita, termasuk para menteri kabinet yang juga terlibat dalam korupsi, seperti korupsi BTS misalnya. Kemudian juga kontroversi soal keinginan Presiden Jokowi untuk pilpres hanya diikuti oleh 2 pasang calon saja, artinya Anies Baswedan itu tidak dengan berbagai cara itu harus dihalangi. Nah, ini isu ini kemudian dimunculkan kembali sebagai pengalihan isu. Itu kekhawatiran dan skeptisisme dari Buya Anwar Abbas, dan menurut dia ini tentu saja dia bukan sembarang nuduh, karena ini kata dia berdasarkan pengalaman selama ini, ya, secara historis seperti itu. Nah, kata dia untuk membantah pernyataan itu, ya tinggal dibuktikan saja oleh pemerintah bahwa kali ini betul-betul ada tindakan yang konkret terhadap pesantren Al-Zaitun. Jadi bukan nanti setelah ini reda, setelah pemilu selesai, kemudian calon presiden yang diusung oleh
kekuasaan itu menang, kemudian ya kasusnya Al Zaitun itu menguap begitu saja dan nanti terulang lagi gitu setiap kali ada hal-hal yang cukup krusial yang bisa membahayakan pemerintahan, kemudian Al Zaitun heboh lagi dan ini digunakan lagi untuk sebagai pengalian isu. Mudah-mudahan dia kecurigaan dari Buya Anwar Abbas ini kecurigaan dari Buya Anwar Abbas itu tidak terbukti dan ada langkah konkret dari pemerintah dan kemudian menindaklanjuti rekomendasi seperti yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat untuk membekukan atau membubarkan pesantren Al Zaitun. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.